Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Puji dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Tanal Fatazen. Saya mahasiswa Teknologi Pendidikan kelas A semester 2. NIM saya 2010 5244035 dan saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran kontemporer. Strategi pembelajaran. Menurut Dick and Carey, strategi pembelajaran adalah komponen umum dari suatu rangkaian materi dan prosedur pembelajaran yang akan digunakan secara bersama-sama oleh guru dan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Menurut Etin Solihatin, strategi pembelajaran adalah pendekatan secara menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran, yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam membantu usaha belajar siswa, mengorganisasikan pengalaman belajar, mengatur waktu, mengatur dan merencanakan bahan ajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kedudukan strategi pembelajaran dalam teknologi pendidikan. Strategi pembelajaran berperan sebagai fasilitator pembelajaran dan memperbaiki kinerja pembelajaran dengan menciptakan penelitian, teori, dan praktek. Strategi pembelajaran menggunakan teori dan praktek untuk menyesuaikan antara siswa dan kondisi pembelajaran. Strategi pembelajaran juga mengelola dan memperbaiki proses pembelajaran. Strategi pembelajaran sebagai variabel Regelut. Kondisi pembelajaran merupakan faktor yang mempengaruhi efek dari metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan berbagai macam cara yang digunakan untuk mencapai hasil pembelajaran yang sesuai dengan situasi pembelajaran. Hasil pembelajaran merupakan efek dari kegiatan pembelajaran yang menggunakan berbagai metode dan situasi pembelajaran yang berupa sebuah nilai. Variabel pembelajaran menurut Regelut. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, yang kedua ada karakteristik, bidang studi dan kendalanya, dan yang ketiga ada karakteristik peserta didik. Ragam strategi pembelajaran dilihat dari pendekatan. Di sebelah kiri ada pendekatan ekspositorik atau pendekatan yang berpusat kepada guru atau bersifat teacher centris. Dan di sebelah kanan ada discovery atau pendekatan yang bersifat yang berorientasi pada murid atau bersifat student centris. Di ekspositorik ada strategi pembelajaran ceramah, tanya jawab, presentasi. Di tengah-tengahnya ada strategi pembelajaran yang berbentuk diskusi, dan pada sebelah kanan yang discovery terdapat strategi pembelajaran problem solving, studi kasus, dan eksperimen. Strategi pembelajaran kontemporer. Kontemporer memiliki arti kekinian, modern, atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau saat ini. Strategi pembelajaran kontemporer merupakan strategi pembelajaran yang memanfaatkan metode, sumber belajar, dan pendekatan yang bersifat modern atau relevan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Pendekatan kontemporer merujuk pada pendekatan yang dilakukan melalui dua konsep, yaitu konsep sistem dan konsep situasional. Dalam hal ini, pengembangan konsep sistem dan konsep situasional juga ikut dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi. Konsep sistem. Aktivitas produksi suatu perusahaan tentunya harus berjalan sesuai dengan sistem yang ada agar tercipta kinerja yang baik untuk menghasilkan produk yang baik secara terus-menerus. Teknologi informasi akan memberikan manfaat pada setiap proses yang ada dalam sistem, yaitu adalah proses input atau pemasukan, proses informasi, dan proses output atau pengeluaran hasil. Konsep situasional. Konsep ini memiliki pengertian bahwa suatu kondisi atau situasi akan memberi pengaruh atau akibat terhadap individu dan organisasi. Terhadap hal ini, dapat dikaitkan antara situasi di mana teknologi informasi sudah berkembang pesat dan menuntut keseluruhan sistem dalam organisasi untuk melakukan penyesuaian dengan pesatnya teknologi masa kini. Situasi perkembangan pesat teknologi membuat perusahaan banyak memanfaatkan sistem online dalam banyak proses produksi. Teori yang melandasi. Strategi pembelajaran kontemporer memiliki landasan teori belajar yang bersumber dari teori konstruktivisme. Menurut Glaserfeld, konstruktivisme sebagai teori pengetahuan yang menekankan pada pembelajaran aktif dalam mengkonstruksikan pengetahuan sendiri, dan interaksi sosial itu penting bagi konstruksian pengetahuan.
Macam-macam teori belajar kontemporer, di antaranya ada operant conditioning dari B.F. Skinner, ada conditioning of learning dari Robert Ghani, of information processing dari Donald A. Norman, cognitive development dari Jean Piaget, ada social learning dari Albert Bandura, dan attribution dari Wiener. Penerapan strategi pembelajaran kontemporer. Strategi pembelajaran kontemporer merupakan jenis strategi pembelajaran yang bisa diterapkan untuk pelajar tingkat SMP ke atas dan mahasiswa, karena dinilai mampu memanfaatkan bahan ajar dan alat pembelajaran dengan baik dan benar. Strategi pembelajaran kontemporer dapat diterapkan dengan memanfaatkan fasilitas pembelajaran modern seperti online course ataupun dengan mengakses materi-materi yang tersedia di internet. Para pelajar juga dapat menggunakan fasilitas interaktif yang bersifat edukatif, seperti mengakses model 3 dimensi dari sebuah planet. Tantangan yang dihadapi itu ada dua. Yang pertama, adanya perubahan persepsi tentang belajar itu sendiri, dan yang kedua, adanya teknologi informasi dan telekomunikasi yang memperhatikan perkembangan yang luar biasa. Terima kasih, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.